Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 25 Agustus tahun 2021 kita mendapat tugas dari BRSPD Margolar Pati untuk melakukan kegiatan asesmen di Kecamatan Sayung. Jadi untuk hari ini kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Demak untuk turun ke lapangan terkait dengan dampak yang diakibatkan dari banjirop yang ada. Hari ini kita langsung cek ke lapangan, mudah-mudahan tugas kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Dengan kegiatan kami untuk merespon kasus di desa yang terdampak dari rob di Timbul Sloko, wilayah Kecamatan Sayung, hingga kami dari Balai Margolaras ditugaskan untuk mencoba melihat lebih dekat siapa saja yang terdampak dan peran dari pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan dari unsur masyarakat sudah melakukan apa saja, sehingga kami akan menyinkronkan dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi gini Mas ya, untuk desa Timbul Sloko itu kan padukuh Mas. Jadi Karanggeneng sama Wonorejo, terus Bogorame sama Timbul Sloko. Jadi orang Timbul Sloko itu yang dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan itu jalan supaya ditinggikan, karena kalau rob besar itu ditinggikan 80 cm aja sudah diambah lagi. Jadi ini ada desa satu dukuh yang masih 1 meter tiap harinya. Jadi sangat-sangat dibutuhkan supaya pemerintah memikirkan jalan untuk desa Timbul Sloko. Terkait dengan permasalahan sosial, Bu Kabid, berarti ini sudah tercover apa saja, Bu? Terkait untuk desa di Timbul Sloko ini? Timbul Sloko sudah tercover, ada PKH, ada sembako BPNT, ada BST, ada GPS dari kabupaten, juga ada BLT dari kabupaten, terus juga ada BLT dari provinsi, BST dari provinsi yang sudah tahun 2021 ini sudah berjalan. Oke, Bu Kabid, terima kasih. Berarti untuk kebutuhan saat ini memang Sapras Pak ya, yang prioritas utama Pak ya. Jadi setelah jalan nanti kan dibutuhkan Mas untuk makom-makom itu. Untuk Timbul Sloko, terus Bogorame, Wonorejo, Karanggeneng itu setelah nanti ada bangunan jalan itu makom yang diutamakan. Ada baru aja ada berapa hari yang dimakamkan di dukuh Timbul Sloko itu tidak bisa langsung dimakamkan ke dukuh lain, di desa lain, di satu dukuh itu tiap orang, satu orang Bu, itu membayar 2 juta. Jadi untuk desa Timbul Sloko kalau ada orang meninggal keberatan. Nah maka kemarin itu minta sama Kepala DPR Pak Slamet itu urgensi dengan Pak Bupati supaya makam di Timbul Sloko ditinggikan. Oke, makasih Pak Lurah. Untuk menyeimbangkan antara dampak abrasi, penurunan tanah kalau bisa, untuk yang ke atasnya, yang tanah ke atas sana diperbesar untuk serapan air hujannya itu loh. Itu kalau dari daerah sana kok kurang, ya mau nggak mau daerah pesisir turun terus, apalagi dengan berapa mungkin jalan tol, air pasang tambah tinggi, gelombang tambah tinggi, gitu Pak. Oke, makasih Pak. Oke. Yeah. Untuk di desa Timbul Sloko, untuk saudara-saudara kita yang disabilitas, apakah sudah tercover bantuan untuk mereka, Mbak Ria? Untuk jumlah penyandang disabilitas di desa Timbul Sloko ini ada 39. Sebagian besar sudah tercover ya Pak. Ada yang sudah dapat PKH, KIS juga sudah, BST, KIS juga dapat. Terus beberapa bulan kemarin ada bantuan dari komunitas Tionghoa, yaitu dari komunitas Tionghoa,
paguyuban Gabawa itu berupa beras. Iya. Kemarin juga kita dropping ke sini nih Pak. Terus ini nanti rencana bulan depan kalau cepat ya Bu, ada bantuan makanan tambahan untuk penyandang disabilitas. Ini sekarang kan sedang proses pembuatan SK. Untuk SK sudah jadi Mbak. Sudah jadi. Tinggal kita menunggu penyedia karena penyedia baru melaksanakan membuat jaminan pelaksanaan. Setelah itu kita surat perjanjian, baru dia melaksanakan karena masa pelaksanaan kegiatan 30 hari. Kemungkinan tapi saya minta di awal bulan September kita bisa dropping ke kecamatan-kecamatan, nanti dibagi 14 kecamatan karena mau di launching oleh Ibu Bupati, nanti belum tahu tepatnya di mana. Tergantung Ibu Bupati menghendaki 14 kecamatan mau di launching di mana. Jadi ada 1.597 disabilitas yang mendapatkan dari anggaran APBD Kabupaten Demak. Wujudnya bukan sembako, makanan tambahan, isinya madu, vitamin C, susu, terus mie instan dan minyak. Oke. Jadi Berarti untuk yang di desa Timbul Sloko, dari data yang ada berapa penerima manfaat Bu? 39. 39. Sebenarnya yang mendapatkan 29 Bu. Belum. 39 semua. Kalau kemarin yang dropping ini 39, Oh, ada 39. yang di bagian besar sudah dapat PKH, dapat KIS juga, Oke. terus ada makanan tambahan nanti. Berarti sudah tidak ada permasalahan lagi ya Tidak terkait distribusi untuk bantuan untuk mereka. tidak ya Bu. Nggih. Oke, terima kasih. Ada sekolah di mana? Sayung. Setiap hari melewati jalan sini ya? Kesusahan nggak kalau pas banjir? Terus tetap sekolah? Terus kalau sini pas banjir naik apa? Pas rob? Jalan kaki? Oh gitu ya. Jaraknya berapa kilo kalau dari rumah ke jalan besar sana? 2 kiloan ya? Udah deh ya, semoga cita-citanya tercapai ya. Hati nyebrangnya. Hati-hati ya. Untuk desa Timbul Sloko itu 4 dukuh Mas. Jadi yang sebelah sana itu Karanggeneng sama Wonorejo, yang sebelah sini Timbul Sloko sama Bogorame. Jadi tinggal satu dukuh yang sangat-sangat parah. Kalau rob itu besar itu nyampe 1 meter lebih Mas. Jadi ini aja udah rob naikkan, rob kan belum seberapa, itu udah setengah meter. Tetapi kalau itu tuh ada orang yang lewat itu sampai hampir 1 meter. Cuma kan untuk desa Tunggoso itu minta kepada semua pihak pemerintah, pemerintahan untuk membangun desa di Timbul Sloko. Desa Timbul Sloko perangkat desa Timbul Sloko sudah mengupayakan supaya desa Timbul Sloko itu jadi baik. Jadi untuk warga yang kurang sabar sehingga warga itu mengeluh sama pemerintah supaya cepat-cepat dibangunkan desa Timbul Sloko menjadi baik. Berarti terkait aksesnya Pak ya, dari desa ke jalan utama Pak ya. Itu ada orang lewat sampai segitu. Jadi informasi yang tadi saya peroleh, ada juga sebagian yang keluar dari desa ini. Oh iya, ada. Iya. Jadi semula ada 400-an, tapi sekarang cuma 200-an. Kakak yang tinggal di desa Ayang Dukuh Timbul Sloko. Oke, terima kasih Pak Lurah atas penjelasannya. Bisa diceritakan Bu keseharian warga di sini terkait dengan kondisi rob yang ada? Oh iya Pak, gini Pak, ini
dulu waktu jalan ini belum ada abrasi, kita menggunakan jalan sana Pak. Itu arah ke Gemula. Iya. Tapi itu jalan itu bukan milik desa ya Pak ya. Itu miliknya dukuh yang desa yang lain. Jadi kita nggak bisa mengajukan untuk jalan itu dibangun lagi Pak. Gitu. Terus untuk saat ini Ibu Erlina tinggal di sini atau sudah keluar dari wilayah sini? Terus terang saya juga sekarang keluar karena suami saya sakit-sakitan Pak. Terus terang aja, saya sampai dulu kos karena istilahnya kondisinya seperti ini. Tapi saya masih istilahnya ada apa-apa masih ngurusi desa ini. Gitu. Oh gitu. Ya. Jadi terkait dengan aksesnya di sini memang sudah tidak layak Bu ya. Oh gitu. Terus terang memang benar-benar nggak layak Pak. Harapan Ibu selaku warga yang pernah tinggal di sini. Ya kalau warga itu istilahnya kalau kita dibedakan nggak mau Pak, istilahnya belum mau karena mereka masih istilahnya masih pengen tinggal di sini. Kalau bisa itu jalan ini diperhatikan benar-benar diperhatikan bisa nyambung lagi, bisa akses untuk sekolah, untuk bekerja, semua itu bisa lancar seperti semula gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Erlina. Atas Bu Kabit. Ini mau menuju lokasi di Timbul Sluko. Kita harus melalui menggunakan perahu terlebih dahulu. Kalau pas rope tinggi berarti nyebrangin gitu Pak? Nggih, nyebrang. Biasanya kalau untuk masyarakat berapa Pak tarifnya Pak? Anak masyarakat iki mboten enten ojekan mboten enten. Oh, berarti gratis ya kalau masyarakat sini ya? Do gadah ki ambak. Nggih, udah punya sendiri-sendiri nggih. Tapi kalau untuk yang masyarakat umum biasanya pinten? Anak masyarakat umum biasanya nggih 10.000. 10.000 nggih. Jadi menuju ke sini harus menggunakan perahu. Nanti nek sekolah keluar sana dulu. Oh, nyebrang. Iya, kalau sekolah nyopot katok dulu. Nyopot katok. Iya. Oh. Terus Tapi celana dalam, pakai celana dalam enggak? pakai. Pakai. Jadi celana dilepas dulu. Iya. Pengennya piye dalanmu? Pengennya gimana jalan? Ya pengennya ya seperti kota-kota yang di luar sana, bisa bermain, bisa bersepeda. Ya, dua. Oh, gitu. Jadi kondisi gini nggak usah naik sepeda ya, Le ya? Iya, nggak bisa. Oh, jadi kalau mau sekolah pun harus lepas celana, lepas. Jalannya jauh nggak ke sekolahan? Naik motor Pak saya. Naik motor. Berarti keluar dulu baru naik motor. Iya. Motornya siapa? Motornya ibu. Ibu. Oh iya. Oke, Dik ya. Iya. Sukses ya. Saya mewakili warga Timbul Sluko Pak, meminta dari pihak-pihak pemerintah yang dibutuhkan sekarang dari warga itu terutama jalan sama makom Pak, sama makom, terutama makom yang sebelah sini Pak, itu makom lama, itu dari warga untuk diuri-uri Pak. Kemudian itu jangka pendeknya Pak, karena makom di sini itu jangkanya itu tidak lama Pak, soalnya kan ada robnya semakin tinggi. Dari warga itu minta kalau ya ada pemerintah yang mau memikirkan untuk makom yang jangka panjang itu di kampung sebelah, yaitu Dukuh Depet, Desa Depet. Sampun matur suwun. Oke, makasih Pak Sobirin. Jadi untuk jembatan ini hasil swadaya dari masyarakat, karena sebelumnya jalan berada di bawah jembatan ini. Ini semua rumah sudah terendam. Jadi untuk semua rumah sudah terendam.
Ini kondisi aerob sudah turun, tapi nanti ketika aerob tinggi kembali, ini airnya akan naik kurang lebih 1 meter. Asesmen permasalahan di Desa Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak sudah terlaksana dengan baik. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Honestly, try honesty, no. Just tell me what I want to hear, 'cause it could save us. Let me fly, I've got my hopes, but I can hardly see why I'm still chasing. It's not worth it for me anymore. Crashed and burned 100 times, I'm lost. I just can't let this go. Every last chance I had is gone, but I just can't let